Halo, selamat pagi. Kelas 12 IPS, kelas hari Jumat. Oh iya, Pak. Oke, Albert, Tina, Clara, tolong yang sudah saya tulis di chatbox ada 4 teman yang belum hadir. Dan teman-teman yang lain yang tahu baik itu IPS 2 atau IPS 3 untuk menghubungi temannya. Di sana ada Rambu Ana, kemudian Gabriel Basa, kemudian Aril dan Arsi. Dan yang Rambuana gabung, sudah, Pak. Hah? Rambuana katanya barusan absen. Masih Oke, loading, guys. oke. Dan yang gabung belum 23 ya. Rambuana udah masuk, tinggal Gabriel Basa, Aril, dan Arsi. Sudah pukul 8.26, tapi yang gabung baru 15. Yuk dihubungi teman-temannya karena 8.25 kita harus memulai kegiatan pembelajaran kolaborasinya. Gabriel Basa hadir, Aril hadir, kurang Arsi. Tolong teman-teman untuk menghubungi dan segera join di Meet. Kelas IPS 3 silahkan menghubungi Arsi ya. Ayo menghubungi Arsi karena Pak belum Arsi masih kendala jaringan, Pak. Oke. Halo Aril, udah terlambat Aril. Ayo Aril. Maaf Pak, jaringan saya pindah koneksi tadi Pak. Udah 20 teman. Baik, silahkan masing-masing kelompok untuk bersiap. Pagi ini kita untuk mengkampanyekan hasil kolaborasi kelompok 1 sampai kelompok 3 pada sesi kedua hari ini. Saya berharap hasilnya bagus seperti kemarin-kemarin untuk kelas teman-teman PJJ. Kalau kalian kan PTJ, tatap muka dan jarak jauh. Kelompok 1 di bawah koordinator siapa? Saya, Pak, Albertina. Oke, kelompok 2 di bawah koordinator siapa? Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Saya, Pak. Oke. Baik, silahkan kelompok 1 bersiap terlebih dulu. Dan nanti presentasinya 15 menit. Kemudian kita sudah jalan kurang lebih 9 menit. 4 menit, sudah berjalan 4 menit. Nanti waktu kalau kalian presentasi tersisa 5 menit, saya tulis di chatbox-nya. Nanti Anda memulai gitu, saya kasih apa-apa, silahkan dimulai. Seperti itu. Silahkan kelompoknya Clara untuk bersiap. Dan sudah hadir juga Arsi. Teman-teman kelompok 1 bersiap, silahkan untuk share materinya.
Baik, waktu dimulai dari sekarang 8.30 dan berakhir pada 8.45. Saya persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Albertina Clara Monim, tempat tanggal lahir Wamena, 23 Januari 2005, saya akan maju sebagai calon Bupati Wamena. Saya, Arnoldus Calvin Marcelino Wijaya, tempat tanggal lahir Lewapaku 24 Oktober 2003, saya akan maju sebagai calon Wakil Bupati Wamena. Saya Margareta Clarita, saya lahir di Kuhun 16 Oktober 2004. Saya akan maju sebagai calon staf Bupati Wamena. Permisi Pak, Iya, Calvin ada kendala? ini karena yang presentasi Clara jadi dia asrama, jaringannya bermasalah Pak. Halo Clara? Halo Oliver, bagaimana kalau kelompok Oliver terlebih dahulu? Bisa Pak, sebentar ya, kita akan siapkan terlebih dahulu. Baik, kelompok Clara mempersiapkan mencari tempat yang lebih baik dan supaya hemat waktu lebih baik lagi, kelompok Oliver terlebih dahulu dan teman-teman Oliver dan tim untuk mempersiapkan diri. Baik, saya persilahkan Oliver dan teman-teman untuk memulai presentasinya. Mohon maaf Nok, mic-mu belum kamu unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami selaku calon wali kota Malang dan calon wali kota Malang akan mempresentasikan program-program kerja kami. Sebelum kita lanjut kepada program, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman dan masyarakat Kota Malang yang kami cintai,
Perkenalkan, saya Oliver Melchior Sugiarto. Saya akan mencalonkan diri sebagai Wali Kota Malang, dan di layar kalian tertera tempat tanggal lahir saya, yaitu di Bekasi 29 Juli 2004, dan juga riwayat pendidikan saya dari SD hingga SMA. Dan saya Henok Budi Santoso selaku calon wakil Wali Kota Malang, tempat tanggal lahir Tasikmalaya 19 November 2002, dan ini riwayat pendidikan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marisa. Halo, perkenalkan untuk seluruh masyarakat Kota Malang. Sebagai perkenalan singkat, nama saya Marisa Kristineno. Saya sendiri sebagai pengawas program kerja dari Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota. Saya lahir di SOE tanggal 10 Mei 2004. Baik, kali ini saya akan membacakan visi misi kami terlebih dahulu, dan singkat saya untuk membacakan visi terlebih dahulu. Oke, untuk visi kami adalah meningkatkan kualitas Kota Malang dan masyarakatnya dengan didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kami tidak sembarangan membuat visi ini karena kita juga mempertimbangkan kemajuan zaman, karena akhir-akhir ini perubahan zaman terutama di bidang teknologi sangatlah pesat, dan teknologi itu hampir ada di seluruh bidang kehidupan kita, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan seperti sekarang ini, dan lain-lain. Nah, dan juga kebutuhan akan teknologi juga semakin hari semakin besar, baik dibutuhkan oleh perusahaan kecil maupun perusahaan besar ataupun di kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kami selaku calon Wali Kota Malang, wakil beserta pengawas program kerja kami yaitu ICA, kita menyiapkan masyarakat Kota Malang supaya kita siap menghadapi perubahan zaman yang sangat cepat ini, atau bahkan kita bisa memulai perubahan dari Kota Malang itu sendiri supaya bisa ditiru oleh daerah-daerah lain. Kemudian untuk misi akan dibacakan oleh Henok. Tidak hanya visi yang kami miliki, kami juga memiliki misi. Yang pertama, meningkatkan pendapatan daerah dan mensejahterakan masyarakat. Lalu yang kedua, mengembangkan dan memajukan iptek demi kesejahteraan bersama. Yang ketiga, perbaikan internal pemerintahan Kota Malang. Yang keempat, penataan Kota Malang, dan lain-lain. Kali ini kita akan masuk ke program kerja unggulan kami. Nah, kami sudah menyiapkan beberapa program kerja unggulan, dan yang pertama yang akan saya sajikan adalah sosialisasi lapangan pekerjaan digital. Mungkin dari audiens yang hadir di sini ada yang sudah tahu mungkin lapangan pekerjaan digital seperti kayak video editing, atau yang berkaitan dengan mata uang digital seperti cryptocurrency atau mata uang digital. Nah, maka dari itu kita bisa menyiapkan masyarakat Kota Malang untuk hal-hal tersebut. Untuk deskripsinya sendiri, akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang kehilangan lapangan pekerjaan, dan hal itu berefek negatif juga terhadap Kota Malang. Karena pendapatan masyarakat menurun, maka minat masyarakat untuk membeli sesuatu juga menurun. Hal ini membuat pendapatan daerah tidak sebesar sebelum pandemi, atau bisa dibilang arus perputaran uang Kota Malang itu tidak selancar sebelum pandemi. Maka dari itu, kami berusaha memulihkan perekonomian Kota Malang melalui lapangan pekerjaan digital. Lapangan pekerjaan digital yang kami maksud sudah seperti yang saya sebutkan tadi, mungkin video editing, desain, atau mungkin trading yang mungkin akhir-akhir ini juga sangat booming, investasi saham, dan juga yang berkaitan dengan mata uang digital seperti NFT, non-fungible token, mining Bitcoin, trading Bitcoin, dan lain-lain. Nah, saya akan sedikit menjelaskan terutama untuk yang NFT yang akhir-akhir ini sangat booming atau sedang naik daun. Nah, NFT itu kita seperti menjual lukisan secara online, dan lukisan tersebut digital gitu loh. Dan gambarnya itu sangat sederhana, seperti gambar ini, gambar dinosaurus tetapi berupa pixel, kayak entah tong sampah atau bagaimana, dan juga karakter pixel game. Dan harganya ini sangat bervariasi, dan di sini di marketplace contohnya OpenSea, marketplace untuk menjual lukisan NFT terbesar di dunia, mereka menggunakan Ethereum. Nah, kita lihat harga 1 Ethereum ke rupiah itu sebesar berapa. Nah, bisa dilihat di sini 1 Ethereum senilai 67.497.258.18 rupiah. Nah, dengan skill ataupun gambar yang sesederhana ini, kita bisa menghasilkan uang yang segitu banyaknya hanya dalam 1 kali menjual. Sedangkan gambar-gambar seperti ini bisa dijual berkali-kali.
Dan juga untuk di bawah sini saya mencantumkan juga seperti trading ataupun grafik saham. Nah, mungkin ada teman-teman yang sudah tahu atau bahkan sudah melakukan. Nah, maka dari itu kita bisa menyiapkan hal tersebut supaya masyarakat Kota Malang bisa beradaptasi dan mencari lapangan pekerjaan baru, sehingga kita bisa memberdayakan masyarakat Kota Malang secara ekonomi atau mungkin dengan cukup mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kemudian untuk teknologi yang kami gunakan sangat beragam, tetapi inti teknologi yang kami gunakan adalah internet untuk mencari referensi maupun mendistribusikan karya-karya yang telah kami maupun masyarakat Kota Malang hasilkan. Untuk program unggulan selanjutnya akan dibacakan oleh Marisa Kristi. Baik, program kerja kami yang kedua yakni pelegalan dan pengawasan transaksi mata uang digital. Sebagai langkah revolusioner kami, dengan pekerjaan digital yang melibatkan mata uang digital atau cryptocurrency, maka kami juga harus melegalkan beberapa mata uang digital yang kami rasa nilainya stabil dan juga bukan merupakan penipuan. Hal ini dikarenakan banyak sekali penipuan di dunia mata uang digital, maka dari itu kami hanya mengesahkan 3 mata uang digital yang nilainya cukup stabil dan tentunya didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu program kerja kita yang ketiga yaitu penggunaan teknologi aspal berpori yang bisa menyerap air. Perlu kita ketahui di Kota Malang kali ini banyak sekali daerah-daerah yang rawan banjir. Maka dari itu kami akan membuat program kami adalah penggunaan teknologi aspal yang mampu menyerap air dalam jumlah banyak. Dari pengalaman kami, dari keluhan masyarakat Kota Malang, banjir adalah salah satu masalah utama yang sering terjadi apalagi ketika musim hujan seperti ini. Maka dari itu kami memberikan solusi untuk menggunakan aspal berpori yang mampu menyerap air dalam jumlah besar. Seperti yang kita lihat sendiri, di atas ada video. Video ini yaitu video dari luar negeri. Mungkin Kota Malang mengharapkan seperti ini cara kerja aspal berpori. Next ke video yang kedua. Video kedua ini yang dimiliki oleh Indonesia. Cuman bedanya dengan negara lain yaitu resapan air yang punyanya negara Indonesia kurang semaksimal negara lain. Inspirasi dari seringnya melihat. Lalu sekarang saya akan menampilkan daerah-daerah yang rawan banjir. Daerah rawan banjir yang pertama ada di Jalan Nasional Kota Malang, yang tepatnya depannya Carrefour. Di daerah ini sering terjadi banjir karena mungkin selokan untuk pembuangan air meluap yang akan menjadi banjir. Maka dari itu kita memprioritaskan pembangunan aspal berpori pada daerah yang rawan banjir. Lalu daerah rawan banjir yang kedua yaitu ada di daerah Jalan Danau Kerinci. Perlu kita lihat di sini jarang sekali selokan atau juga pembuangan air. Maka dari itu faktor banjirnya mungkin lebih banyak. Lalu kita akan melihat kesalahan-kesalahan Kota Malang untuk mengatasi banjir. Kesalahan Kota Malang yang pertama untuk mengatasi banjir adalah yang ada di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Malang. Kita lihat sendiri di sini dibangun paving-paving mungkin untuk mengatasi banjir agar daya serap air bisa tercukupi di daerah tersebut. Tetapi menurut saya itu tidak penting atau tidak ada untungnya karena di daerah tersebut jarang sekali terjadi banjir.
Dan kita juga bisa lihat ke kiri, agak kiri dikit, belok kiri itu ada Sungai Brantas yang tepatnya di daerah Splendid. Mungkin itu saja dari program kami yang asal berpori. Lanjut ke program yang selanjutnya. Baik, program kerja kami yang selanjutnya adalah pemaksimalan EKTP dalam bidang administrasi. Proses administrasi berbagai tempat terkadang mewajibkan kita untuk membuat fotokopi KK, akte kelahiran, dan lain-lain. Hal itu membuat kami bertanya-tanya sebenarnya apa fungsi dari EKTP yang diberikan CHIP. Oleh karena itu, kami memaksimalkan penggunaan EKTP terutama dalam bidang administrasi supaya lebih praktis dan nyaman. Karena dalam program kerja kami yang ini, kami ingin mewujudkan administrasi yang tidak berbelit-belit, di mana EKTP ini akan sama seperti e-tol yang dalam penggunaannya sangat praktis. Sekiranya gambar ini adalah contoh EKTP yang akan kami wujudkan. Oke, baik. Dan ini juga program kerja lain yang tidak kalah penting yaitu penggunaan pangan sintetis. Nah, kami mengamati bahwa sumber pangan dari Kota Malang sangat bergantung kepada Kabupaten Malang. Hal ini menyebabkan beberapa masalah seperti banjir yang mengenai Kota Batu akhir-akhir ini dan efeknya terasa sampai di Kota Malang. Maka dari itu, untuk mengurangi ketergantungan bahan pangan, maka kita menggunakan dan memaksimalkan pangan sintetis untuk mencukupi kebutuhan pangan Kota Malang yang sangat besar. Nah, karena waktu yang terbatas, saya akan rangkumkan dari video ini. Jadi, penggunaan pangan sintetis ini terbuat dari kacang hijau atau kacang kedelai juga bisa. Dan kita mengambil sampel dari salah satu hewan, mungkin ayam yang sehat. Dan ini kita kembangkan di lab, kemudian akan menjadi daging. Dan kita tidak menumbuhkan bagian-bagian tidak berguna seperti tulang atau jeroan-jeroan lain. Misal kita yang mau daging, ya akan tumbuh daging. Nah, kemudian saya mengaitkan dengan masalah banjir di Kota Batu, karena ya itu salah satu faktornya adalah faktor kita juga, yaitu ketergantungan pangan. Nah, karena demografisnya Kabupaten Malang yang miring, karena waktu terbatas cukup sulit untuk menunjukkan hal tersebut, jadi miring ke bawah seperti ini kurang lebih. Nah, misal contoh saja Kota Batu yang terkenal dengan sayur dan buahnya. Nah, dengan tanah miring ini mereka tidak menanami pohon-pohon yang sekiranya akarnya kuat, tetapi malah terpaksa untuk menanam buah dan sayur karena ya memang kebutuhan hasil penghasilan utama mereka, pasar utama mereka adalah di Kota Malang itu. Maka dari itu mau tidak mau mereka harus menanam buah dan sayur. Dan ketika banjir datang, tanah ini tidak kuat sehingga menghasilkan banjir. Maka dari itu hal ini juga bisa membantu untuk menangani permasalahan banjir sehingga Kabupaten Malang bisa lebih fokus untuk mengatasi tanah yang miring ini tadi ditanami oleh pohon-pohon yang memiliki akar yang kuat. Lanjut ke program kerja yang terakhir, yaitu pembangunan kereta ekspres atau bisa dibilang kereta cepat. Belakangan ini Indonesia bekerjasama dengan Cina dalam pembangunan kereta cepat dengan rute Jakarta-Bandung. Kami ingin bekerjasama dengan pusat untuk menambah rute kereta api cepat sehingga Kota Malang bisa merasakan teknologi kereta cepat. Dalam pelaksanaan ini mengambil sistem reformasi yang diambil dari sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintahan daerah. Dari reformasi tadi, kita juga memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilaksanakan semasa Orde Baru, terutama masalah korupsi. Nah, masalah korupsi ini kita sudah mengusahakan dan ingin memberantas korupsi dengan cara memperbaiki internal pemerintahan Kota Malang seperti yang kami sebutkan di misi yang kami miliki. Kami menambahkan untuk yang tidak ada program yang menunjukkan untuk konflik-konflik vertikal atau horizontal karena itu bukan masalah yang diprioritaskan oleh kami, dan masalah prioritas Kota Malang adalah pemulihan ekonomi dan juga permasalahan banjir. Dan kita akan langsung menuju ke kesimpulan. We can fix and solve Malang City problems with technology, and then we can build Malang City to be a great city. Although like that, our programs have so many risks, such as money, corruption, and many others. We can solve this by fixing the system internally and externally, adapting to all situations,
and then open to critique and suggestion. So choose us as Malang City Mayor. We promise we will make Malang City to be a better place. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa pilih kami sebagai wali kota Malang. Kota Malang. Kota Malang, yes. Yes. Oke, terima kasih Oliver, Henok, Marisa, luar biasa presentasi pagi ini. Dan untuk selanjutnya, halo kelompok Clara, udah siap? Clara? Oke, masih ada kendala jaringan. Kemudian kelompok berikutnya, Ariel, saya persilahkan Ariel untuk bersiap. Kelompok Ariel dan teman-teman. Baik, waktu dimulai dari sekarang untuk 15 menit ke depan. Saya persilakan Ariel dan tim. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera, dan selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi ini, saya dan kelompok saya akan menyampaikan mengenai program-program kerja kami yang kami terpilih menjadi pemimpin dari daerah Kabupaten Nagekeo. Ya. Berikut merupakan lambang dari Kabupaten Nagekeo, lalu ada peta administratif dari Nagekeo. Lalu gambar tersebut merupakan salah satu kampung adat yang berada di Kabupaten Nagekeo. Luas dari Kabupaten Nagekeo sendiri seluas 1.416,96 km persegi. Kabupaten Nagekeo memiliki 7 kecamatan, disertai 97 desa atau kelurahan. Lalu ada pepatah yang berkata bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, sebelum kami menyampaikan program kami, berikut adalah biodata dari para calon pemimpin daerah Kabupaten Nagekeo. Baik, yang pertama saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Rambuana Gailar. Saya lahir di Wailolong pada tanggal 28 Desember tahun 2004. Saya berasal dari Kabupaten Sumba Tengah yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti dapat dilihat di presentasi kami, itu merupakan riwayat pendidikan saya. Perkenalkan, nama saya Nicholas Ariel Renata. Saya lahir di Surabaya pada tanggal 18 Mei 2004 dan saya berasal dari Mbai, tepatnya di Kabupaten Nagekeo sendiri, Flores, Nusa Tenggara Timur. Berikut ada riwayat pendidikan saya dari TK sampai SMA. Dan saya akan mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo. Perkenalkan, nama saya Gabriel Bastalu Padang, lahir di Makale 23 Juli 2004, asal atau tempat tinggal Tanah Toraja. Saya akan menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Nagekeo. Visi dari kami yaitu mewujudkan masyarakat Nagekeo yang berwawasan lingkungan, modern, cerdas, dan bermartabat. Misi kami yaitu memajukan pertanian dan agrikultur, menciptakan keselarasan antara masyarakat dan pemerintah, memeratakan pembangunan di daerah,
kota hingga desa, mewujudkan masyarakat sejahtera yang mandiri, kreatif, dan berdaya saing, dan mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman, tertib, dan berkelanjutan. Berikut adalah program-program kerja kami di aplikasi. Baik, warga bisa melihat ini adalah daerah wilayah pertanian Kabupaten Nagekeo, kabupaten kita, yang sudah kami tandai. Nah, seringkali petani-petani itu mengeluhkan tentang lahan kering dan juga pengolahan sawah yang tidak efisien. Luas sawah kita ini 35.349,2 hektare. Dan dominan hasil produk pertaniannya yaitu padi. Oleh karena itu, kami mempunyai suatu program untuk memajukan pertanian di Kabupaten Nagekeo. Next. Program kami yang pertama yaitu tech farming. Pada program ini, kami akan membangun bendungan atau waduk untuk saluran irigasi modern dari yang dihubungkan dengan pipa air ke sawah-sawah masing-masing. Dan pada bagian sawah tertentu yang mungkin sulit dijangkau oleh pipa air, kami akan membuat saluran irigasi berupa parit kecil untuk memudahkan petani mengakses air ke sawah. Pipa tersebut dihubungkan dengan keran, sehingga masing-masing petak mempunyai sebuah keran. Dan petani tinggal mengontrolnya dari keran tersebut. Keran tersebut dihubungkan dengan, jadi di pipa itu kita membuat lubang-lubang, yang mana jika dibuka, maka lubang-lubang itu akan mengeluarkan air dari dalam pipa. Nah, sehingga pengairan ke sawah itu semakin mudah. Hanya tinggal dikontrolkan melalui keran tersebut. Ataupun gadget nanti. Nah, kemudian kami juga mengusung pertanian menggunakan teknologi yang canggih. Yang mana pada penyiraman pupuk, obat-obatan, dan lain sebagainya, itu yang masih dilakukan oleh tenaga manusia, kami berusaha untuk mengubahnya sehingga menjadi lebih canggih dan mengurangi waktu ya, mengurangi durasi waktu. Oleh karena itu, kami akan membuat suatu format yang diusung dalam gadget, sehingga para petani tinggal mengatur kinerja pekerjaan mereka melalui gadget. Jadi untuk penyiraman pupuk, penyiraman obat-obat hama, itu bisa dilakukan oleh petani melalui gadget yang mereka pegang. Nah, tentu hal tersebut membuat kami mengadakan suatu pelatihan yang diberikan kepada petani, hingga mereka bisa memahami prosedurnya, baik maupun langkah-langkahnya, sehingga mereka bisa bertani secara efisien. Dan waktu atau targetnya sesuai dengan yang sesuai perkiraan mereka. Atau tidak molor ya. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke program kerja berikutnya. Berikutnya adalah modern highway. Jalan di Kabupaten Nagekeo ini bisa terbilang masih belum merata. Dan juga konstruksinya juga belum sebagus seperti di kota. Ya. Oleh karena itu, kami akan membangun akses jalan yang baik dan bagus sampai ke daerah pelosok
Artinya, sampai ke desa-desa yang terpencil sekalipun, kami akan membangun jalan raya yang baik. Sehingga akses menuju desa tersebut bisa dilakukan tanpa ada hambatan. Kemudian, jalan di Kabupaten Nagekeo itu kering ya, seringkali kering, gersang ya, dan banyak debu. Oleh karena itu, kami menyematkan alat penyiram air elektronik pada paku marka jalan. Selain berfungsi untuk mencegah kantuk, paku marka jalan ini juga berfungsi untuk membasahi atau membersihkan jalan dari debu, sehingga jalan selalu bersih. Dan juga tentunya di setiap jalan pasti kami buatkan saluran air, sehingga air itu dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi banjir di jalanan. Dan kami akan membangun penerang jalan yang baik, sehingga tiap orang yang ingin bepergian di malam hari dapat berpergian dengan lancar tanpa adanya hambatan. Mungkin sekian dari program Modern Highway ini. Ya, baik. Program kami yang ketiga yaitu Pariwisata Maju, Nagekeo Maju. Lanjut. Jadi kita bisa lihat di layar, itu ada beberapa tempat wisata yang berada di Kabupaten Nagekeo. Yang pertama itu ada Gunung Ebulobo, lalu ada Pantai Enagera, lalu ada juga Pantai Kota Jogo, dan masih banyak lagi tempat wisata yang ada di Kabupaten Nagekeo. Sekalipun ada banyak tempat wisata di Kabupaten Nagekeo, ada juga masalah yang sering dialami oleh pariwisata Nagekeo. Yang pertama itu pariwisata di Nagekeo banyak yang belum terlalu dikenal atau belum dikunjungi oleh para wisatawan. Lalu akses jalan atau akses atau jalan masuk yang sulit juga menjadi salah satu faktor kenapa pariwisata itu tidak terlalu dikenal atau tempat-tempat wisata tersebut tidak banyak dikunjungi. Selain itu, fasilitas umum yang seringkali dibutuhkan oleh para pengunjung belum juga tersedia di tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Nagekeo. Jadi, dengan adanya program kami yang sebelumnya, yaitu program kami yang kedua, yaitu Modern Highway, maka secara otomatis jalan-jalan untuk mengakses tempat-tempat wisata tersebut akan semakin mudah dan para pengunjung atau wisatawan sudah bisa masuk atau bisa berkunjung ke tempat-tempat wisata tersebut. Lalu kami juga akan membuat atau membangun tempat wisata yang modern yang bisa menarik minat wisatawan lokal dan juga wisatawan mancanegara. Jadi tempat-tempat itu tidak hanya modern, namun juga akan tetap mempertahankan pemandangan-pemandangannya tanpa mengubahnya seperti menambah pembangunan yang akan merusak pemandangan atau lingkungan dari tempat wisata tersebut. Lalu, program. Jadi di layar ada jalan, maksudnya ada satu desa. Baik. Di layar tersebut, di dalam garis kuning itu ada sebuah desa yang berada di Kabupaten Nagekeo. Sedangkan garis merah itu merupakan jalur atau akses jalan yang sedang kami bangun. Jadi di Nagekeo itu sendiri akses jalannya itu masih kurang seperti yang sudah disampaikan tadi. Lalu terlebih lagi akses jalannya itu di tempat-tempat pelosok atau di daerah itu banyak yang belum memiliki akses jalannya. Lalu ada juga tempat-tempat yang harus melanggar sungai sehingga diperlukan sehingga masyarakat itu perlu menyimpan kendaraannya lalu melanggar sungainya itu tanpa adanya suatu jembatan atau semacamnya. Lalu masalah yang sering dialami itu adalah sumber air bersihnya itu kurang memadai di setiap rumah atau setiap desa.
Lalu akses jalan yang sulit seperti yang saya katakan tadi. Lalu jaringan Kabupaten Nagapio itu sendiri kurang belum cukup atau belum bagus. Terlebih lagi di desa-desa pelosok itu bahkan jaringan internet itu belum ada. Oleh sebab itu kami membuat satu program yang bernama Desa Rasa Kota yang merupakan program keempat kami. Jadi di sini itu listrik dari program kami ini listrik akan masuk sampai ke daerah-daerah pelosok dalam penyebaran yang setara dengan kota. Jadi jika di kota itu sudah ada sudah ada lampu jalan atau setiap rumahnya sudah memiliki penerangan cukup, maka di desa juga akan setara dengan yang dimiliki oleh kota. Lalu jaringan telepon dan internet di desa-desa atau di tempat-tempat pelosok juga akan kami buat lancar. Lalu akses jalannya akan diperbagi dan dibuat sebaik mungkin seperti yang sudah disampaikan di program kami. Lalu tidak hanya itu, pembangunan sekolah-sekolah pada desa-desa yang kekurangan seperti pembangunan sekolah di tempat SMA dan yang lainnya akan kami ratakan di setiap desa-desa sehingga masyarakat di desa tidak perlu lagi pergi jauh ke daerah kota untuk bersekolah. Lalu kami juga akan menyediakan layanan air bersih bagi desa-desa dengan teknologi yang canggih. Sekian dari Program kami yang kelima yaitu High Tech Water. Memasang filter di setiap keran untuk menyaring air dari sungai sehingga bisa langsung dipakai dan bahkan diminum saat telah sampai ke rumah tangga. Membuat keran di setiap rumah tangga agar mempermudah akses air. Namun sebelum itu, kami akan membuat suatu penampungan air seperti waduk atau bendungan yang dikhususkan untuk rumah tangga. Jika itu sudah terrealisasikan, maka kami mengalirkan air bersih sampai ke desa-desa yang sulit dijangkau terpencil akan menjadi sangatlah mudah. Program kami yang keenam yaitu Jumpa Pendapat. Dalam beberapa bulan sekali, masyarakat dapat bertemu dengan perwakilan dari pemerintah untuk menyampaikan keluhan ataupun pendapatnya. Nah, perwakilan dari pemerintah yang dimaksud itu adalah sekretaris daerah dan perwakilan rakyat daerah yang masyarakat pilih sendiri. Masyarakat dan juga perwakilan dari pemerintah dapat saling berdiskusi untuk mencari solusi mengenai masalah yang ada di daerah Nagekeo. Baik, kelompok Ariel sudah habis waktunya untuk presentasinya dan kelompok Clara bisa bersiap. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Maaf karena kami mempresentasikannya terlalu lama, jadi ada satu lagi program yang belum kami sampaikan. Namun jika kami terpilih menjadi kepala daerah Kabupaten Nagapio, kami akan membangun dan akan menjadikan Nagapio sebagai kabupaten yang maju. Akan kami pastikan program yang sudah kami buat akan terrealisasikan. Presentasi kami, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada kami. Oke, terima kasih Ana, Basa, dan Ariel. Silakan Clara, hingga 9:10 bersiap karena 9:25 harus berakhir. Halo Clara. Baik, dimulai dari sekarang. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Albertina Clara, tempat tanggal lahir Wamena, 23 Januari 2005, saya akan maju sebagai calon Bupati Wamena. Saya, Arnoldus Calvin Marcelino Wijaya, tempat tanggal lahir Lewapaku 24 Oktober 2003,
saya akan maju sebagai calon wakil Bupati Wamena. Saya, Margareta Clarita Hayati, tempat tanggal lahirku 16 Oktober 2004. Saya akan maju sebagai calon staf Bupati Wamena. Sebelum masuk dalam program kerja kami, saya akan menjelaskan latar belakang Wamena. Wamena adalah sebuah kota yang berada di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Indonesia, sekaligus merupakan ibu kota kabupaten tersebut. Wamena adalah pusat kota di daerah pedesaan yang menampung dataran tinggi dengan konsentrasi populasi tertinggi di Papua Barat, Lembah Balim, dan daerah sekitarnya. Visi kami, kerja nyata membangun Jayawijaya. Adapun misi dari kelompok kami, yaitu yang pertama, pengelolaan kreativitas mama-mama Wamena. Yang kedua, pengembangan metode penggunaan tas tradisional Noken menjadi lebih stylish dan lebih diperkenalkan di kancah nasional maupun internasional. Yang ketiga, pengembangan pengelolaan keranjang anyam. Yang keempat, menjalin komunikasi antara universitas swasta di Indonesia dan menyediakan learning portal. Yang kelima, mendatangkan tenaga kesehatan dan alat kesehatan dalam jumlah yang besar dan ditempatkan di daerah-daerah yang membutuhkan dengan pengawasan keamanan yang tinggi. Yang keenam, membangun jalan-jalan yang akan digunakan sebagai sarana transportasi antar kota, distrik, kabupaten, desa. Yang ketujuh, membangun pabrik untuk memanfaatkan lahan tandus yang sudah tidak bisa ditanami lagi. Yang kedelapan, membangun dan memberdayakan sarana wisata untuk meningkatkan pemasukan anggaran daerah, juga menyediakan Zodiac Vacation Machine. Yang kesembilan, meningkatkan keamanan dan pembangunan lebih banyak pos-pos unit satuan keamanan seperti Kodim dan Polsek. Dan yang terakhir, menyediakan sarana robot pembuangan sisa limbah pasar yang akan memudahkan pengelolaan limbah dan menghasilkan keuntungan bagi pedagang. Juga menyediakan sarana koperasi online untuk memudahkan pembayaran antar pedagang dan pembeli. Selanjutnya, kami akan masuk pada penjelasan misi atau program kerja kami. Program kerja kami yang pertama yaitu pengelolaan kreativitas mama-mama Wamena. Pasti muncul pertanyaan apa saja kreativitas mama-mama Wamena yang hendak kami kembangkan. Salah satunya adalah minyak buah merah. Minyak buah merah sendiri adalah salah satu hasil produksi mama-mama Wamena yang memiliki manfaat meningkatkan produksi oksida nitrat yang mampu sebagai vasodilator yang mampu menurunkan tekanan darah. Tak hanya itu, minyak buah merah Wamena juga mampu menurunkan tekanan darah dan protein dalam urin pada ibu hamil. Namun, produksi dan pemasaran minyak buah merah ini masih tergolong sangat kuno dan kurang dikenal, sehingga kami memasukkan hal ini ke dalam program kerja kami, di mana kami akan bekerja sama dengan PT SB Bataraniaga Indonesia, yaitu salah satu perusahaan obat herbal di Indonesia. Kami berencana untuk melakukan pemberdayaan komunitas mama-mama di Wamena yang akan kami buatkan wadah. Kami hendak membentuk kelompok-kelompok dari mama-mama dari tiap-tiap kampung maupun desa agar memudahkan pihak perusahaan yang akan dibantu oleh para mahasiswa jurusan farmasi untuk melakukan penyuluhan. Program kerja kami yang kedua, pengembangan metode penggunaan tas tradisional Noken menjadi lebih stylish dan lebih diperkenalkan di kancah nasional maupun internasional. Noken sendiri adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Noken umumnya dibuat oleh mama-mama setempat dan dijual di area pasar dan bandara maupun kedai oleh-oleh. Namun terkadang, Noken kurang diminati karena bentuknya yang sederhana. Dalam hal ini, kami berinisiatif untuk mendorong mama-mama untuk memodifikasi Noken dengan gaya yang modern. Juga untuk membuat pakaian, tas sekolah, masker, sepatu, taplak, dan lain sebagainya yang akan menarik minat para pembeli. Program kerja kami yang ketiga yaitu pengembangan pengolahan keranjang anyam. Belakangan ini, keranjang anyam oleh masyarakat lokal Wamena mendapat banyak perhatian dari masyarakat luar negeri seperti Kanada, Rusia, dan Amerika. Namun, dorongan hanya muncul dari sebagian kecil masyarakat, sehingga
muncul pemikiran dari kami untuk meningkatkan minat masyarakat lokal maupun non-lokal untuk membeli keranjang anyam yang memiliki banyak manfaat dan daya tampung yang cukup besar untuk kebutuhan rumah. Kami hendak membangun relasi kerjasama antara MAF, yaitu perusahaan penerbangan di Papua yang bisa mengkoneksikan kami dengan pembeli di luar negeri. Sedangkan untuk promosi dalam negeri, kami hendak bekerja sama dengan PT Angkasa Pura untuk menyediakan iklan keranjang anyam di Bandara Jayapura dan kota-kota besar di seluruh Indonesia. Program kerja kami yang selanjutnya adalah menjalin komunikasi antara universitas swasta di Indonesia. Ketersediaan universitas di Wamena masih sangat terbatas. Di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Pamekaran lainnya, universitas yang hanya tersedia 2 yayasan Universitas Yapis. Sehingga tidak jarang banyak siswa-siswi lulusan SMA maupun SMK yang memutuskan untuk meninggalkan Wamena dan mencari universitas di Jayapura, Timika, Manokwari, Sorong, maupun kota-kota besar lainnya di Provinsi Papua dan Papua Barat. Kami ingin melakukan kerjasama antar universitas swasta, antara lain Universitas Mercu Buana, Universitas Kristen Petra, Universitas Katolik Parahyangan, dan Universitas Jenderal Sudirman. Namun selain itu, kami juga berinovasi dengan kemajuan teknologi akhir-akhir ini. Learning Portal. Learning Portal adalah suatu kanal layar digital yang hendak kami gunakan untuk melakukan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan layar atau portal ini. Melalui portal digital ini, kami dapat memaksimalkan pembelajaran. Fungsi dari portal digital ini adalah untuk menghubungkan antara mahasiswa di seluruh Wamena dan mahasiswa dari seluruh kampus di seluruh dunia yang juga menyediakan learning portal. Namun sebelum itu, tidak mungkin kami akan melakukan panggilan jarak jauh tanpa adanya lawan bicara, sehingga kami akan bekerja sama dengan pemerintah Lithuania agar dapat menghubungkan kanal kami dan kanal mereka, agar para siswa dapat saling terhubung untuk mendiskusikan apapun dan kapanpun. Selanjutnya, program kerja kami yang kelima yaitu mendatangkan tenaga kesehatan dan alat kesehatan dalam jumlah yang besar dan ditempatkan di daerah-daerah yang membutuhkan dengan pengawasan keamanan yang tinggi. Keberadaan fasilitas kesehatan di Wamena sudah memadai. Namun, kurangnya tenaga kesehatan membuat adanya fasilitas ini menjadi sia-sia. Contohnya saja, di beberapa distrik di Wamena, hanya tersedia 2 nakes untuk 1 puskesmas, dengan jumlah pasien bisa mencapai 50-80 orang per hari. Sehingga keperluan penunjang kesehatan seperti adanya vaksinasi polio, cacar, malaria, kaki gajah, demam berdarah, penyediaan suplemen penunjang untuk ibu hamil dan anak tidak dapat diperoleh dengan baik. Sehingga hal ini memunculkan perhatian yang perlu diperhatikan lebih. Dengan mendatangkan nakes dalam jumlah yang besar, hal ini bisa ditangani dengan cepat. Namun, muncul pertanyaan mengapa dengan pengawasan yang tinggi oleh pihak militer. Hal ini dikarenakan untuk menunjang keamanan nakes dari serangan teroris pemecah persatuan Indonesia. Kami juga ingin bekerja sama dengan perusahaan penyediaan alat kesehatan yaitu Kimia Farma. Program kerja kami yang keenam yaitu membangun jalan-jalan yang akan digunakan sebagai sarana transportasi antar kota, distrik, kabupaten, desa, dan lain-lain. Ketersediaan sarana jalan di Wamena menurut kami masih kurang memadai, contohnya di daerah Pudeme dan di daerah Asolokobal. Kami memfokuskan pembangunan ruas jalan pada kedua daerah ini karena jalur transportasi di sini sangat kurang memadai, padahal kedua kampung ini merupakan pemasok komoditas kopi di Wamena. Sehingga hal ini membuat hambatan dalam pengolahan industri kopi di Wamena. Program selanjutnya dari kami adalah membangun pabrik untuk memanfaatkan lahan tandus yang sudah tidak bisa ditanami lagi. Pembangunan pabrik-pabrik ini bukan semata-mata hanya untuk menutupi kurangnya daya pertanian dari lahan-lahan di daerah Walesi dan lokasi kantor Bupati Lama. Namun dengan membangun pabrik di sini, terkhususnya pabrik semen, kebutuhan pembangunan di Wamena dapat lebih terjangkau.
kita mampu menurunkan harga semen yang awalnya 2 juta rupiah per sak menjadi 800.000 per sak. Mengapa ada kesenjangan harga antara harga semen ini? Ini semua diakibatkan oleh proses transfer semen yang menggunakan pesawat, sehingga harganya melambung tinggi dan masyarakat pun sulit untuk membelinya. Proses transfer yang menggunakan pesawat adalah jalan satu-satunya selain melalui jalan Trans Papua, karena Wamena merupakan daerah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan. Dengan memproduksi sendiri bahan semen di Wamena, kami harap dan yakin harga semen dapat menurun dan bersahabat dengan masyarakat. Program kerja kami yang selanjutnya adalah membangun dan memberdayakan sarana wisata untuk meningkatkan pemasukan anggaran daerah. Selain dengan hasil kekayaan sumber daya alamnya yang pengelolaan dan penggunaannya belum terlalu menonjol, maka kami memiliki program untuk membuat tempat-tempat terbengkalai untuk membuat sarana wisata yang kelak akan menambah pemasukan anggaran daerah. Contohnya Honai Hotel, yang dulu pernah menjadi wisata di kota Wamena kisaran tahun 1990 sampai 1998. Namun terkendala ketika terjadi inflasi pada masa reformasi. Sehingga kami berinisiatif untuk membangun kembali Honai Hotel. Fokus kami bukan hanya pada pembangunan hotelnya, namun pada pengelolaan pariwisata di sekitarnya. Letak Honai Hotel yang strategis berada di antara kota dan kampung-kampung wisata seperti Kampung Pike, Kampung Siep Kosi, Kampung Kobakma, dan sekitarnya yang merupakan daerah pariwisata di Kabupaten Jayawijaya. Sarana wisata selanjutnya adalah kolam pemancingan Kama, Kali Balim Kama, dan Jembatan Agamua. Sarana-sarana ini kami pilih karena berpotensi besar untuk menarik minat wisatawan. Untuk mendukung hal ini, kami menciptakan inovasi yang kami anggap sangat membantu wisatawan untuk memilih lokasi-lokasi wisata di Wamena. Zodiac Vacation Machine adalah suatu mesin yang diprogramkan untuk mengidentifikasi zodiak dan kesukaan wisatawan melalui sensor retina. Program kerja kami yang ke-9 yaitu meningkatkan keamanan dan pembangunan lebih banyak pos-pos unit satuan keamanan seperti Kodim dan Polsek. Keamanan dan kenyamanan rakyat adalah tanggung jawab kami. Kami memastikan bahwa tiap-tiap dari masyarakat mendapat perlindungan yang baik dan menyeluruh. Tindakan ini kami lakukan untuk mengurangi tindak kriminalitas di Wamena, serta menghindari masalah-masalah kecil yang dapat menjadi butterfly effect atau menyebabkan masalah besar yang tidak berujung. Sehingga dengan munculnya pos-pos unit satuan keamanan seperti Kodim dan Polsek, maka masyarakat akan lebih tertib dan terjamin keselamatan dan keamanan. Kami sudah mempertimbangkan hal ini melalui banyaknya kasus kriminalitas yang terjadi kisaran tahun 2010 sampai 2020, yaitu banyaknya perang horizontal maupun vertikal yang terjadi, sehingga hal ini dapat menjadi salah satu upaya pencegahan. Selanjutnya adalah program kerja kami yang terakhir, yaitu menyediakan sarana robot pembuangan sisa limbah pasar yang akan memudahkan pengolahan limbah dan menghasilkan keuntungan bagi pedagang. Juga menyediakan sarana koperasi online untuk memudahkan pembelian antar pedagang dan pembeli. Untuk program kerja yang ini, kami mengupayakan dengan penuh antusiasme, karena program ini kami yakini sebagai program terbaik dari kami. VG Waste Robot ini adalah robot dengan program untuk menampung dan menghantarkan serta mengelola limbah pasar seperti sayur, buah-buahan, umbi-umbian yang sudah tidak layak jual menjadi pupuk organik dan pangan ternak babi. VG Waste Robot juga dapat mengubah limbah pasar menjadi ekoenzim untuk bahan kosmetik seperti masker organik dan lain sebagainya. Untuk transaksi jual belinya, kami menyediakan koperasi online yaitu Koperasi Online Kabupaten Jayawijaya yang akan kami kerjasamakan dengan koperasi setempat yaitu Koperasi Wenehule di Wamena. Program ini sepenuhnya milik Pemda Kabupaten Jayawijaya dan hanya kami fokuskan pada titik-titik tertentu seperti pada Pasar Woma, Pasar Jibama, dan Pasar Potikelek. Ketiga pasar ini kami pilih karena pasar ini merupakan titik temu paling besar antara pedagang dan pembeli. Setelah mendengar visi misi kami yakinkan pada Anda untuk memilih kami sebagai pemimpin daerah Wamena. Coblos kami. Terima kasih
Clara, Calvin, dan Larissa tadi sudah presentasi cukup baik dan kita berakhir tepat waktu pukul 9.25 dan saya berharap untuk sesi berikutnya kelompok 456 untuk join di Meet lebih tepat sehingga kendala-kendala teknis seperti tadi menjadi pembelajaran di berikutnya dan di semester genap nanti tentu akan ada kolaborasi, maka untuk prakteknya untuk saling mempersiapkan. Sampai di sini dan semoga karya-karya Anda berikutnya jauh lebih baik. Terima kasih, selamat pagi, selamat istirahat, Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.